Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini untuk mempresentasikan tugas akhir manajemen rantai pasok tentang pabrik boneka beruang. Sebelumnya izin perkenalkan diri dengan saya Windy Ayonanda NIM A12 2023 07088. Dan saya Asnafalila Ainun Jamil dengan NIM A12 2023 07097. Saya dengan Fitur Juwaika dengan NIM A12 2023 07093. Saya Jelita Krisnawuli Manalu dengan NIM A12 2023 07086. Untuk visi dan misi, visi menjadi produsen boneka beruang terkemuka di Indonesia yang dikenal karena kualitas produk yang tinggi, desain menarik, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Untuk yang misi, yang pertama, kualitas produk. Menghasilkan boneka beruang dengan bahan terbaik dan proses produksi yang memenuhi standar keselamatan internasional sehingga aman untuk anak-anak. Yang kedua, inovasi desain. Mengembangkan desain boneka beruang yang menarik dan sesuai dengan tren pasar, sehingga setiap produk menjadi unik dan menarik bagi konsumen. Dan ketiga, responsif terhadap pasar. Responsif terhadap kebutuhan pasar. Yang keempat, pemberdayaan komunitas, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi daerah melalui pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Untuk tujuan pabrik boneka, yang pertama, inovasi produk. Mengembangkan boneka beruang yang mengikuti tren terbaru dengan desain kreatif dan fitur baru melalui riset dan pengembangan berkelanjutan. Yang kedua, kualitas tinggi. Memastikan setiap boneka diproduksi dari bahan berkualitas dan proses ketat untuk daya tahan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, harga terjangkau. Menawarkan boneka beruang dengan harga kompetitif tanpa mengorbankan kualitas melalui peningkatan efisiensi produksi. Yang keempat, aksesibilitas. Membangun jaringan distribusi luas agar produk mudah diakses oleh konsumen. Yang kelima, kebutuhan pasar. Mengidentifikasi dan memenuhi permintaan pasar dengan desain inovatif yang sesuai tren. Yang keenam, lapangan kerja. Menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal untuk mendukung ekonomi daerah. Gambaran produknya, boneka beruang dari pabrik kami adalah pilihan ideal untuk anak-anak dan hadiah istimewa. Dengan tinggi 30 cm, terbuat dari kain rasfur lembut dan tersedia dalam warna coklat, putih, pink, dan krem. Boneka ini diisi dengan dakron berkualitas tinggi untuk kelembutan maksimal. Desainnya ramah anak, menjadikannya tidak hanya mainan, tapi juga dekorasi yang memperindah ruangan. Boneka ini aman untuk anak di atas 3 tahun, tanpa bagian kecil yang dapat terlepas, memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi penggunanya. Analisis pasar. Yang pertama, segmentasi pasar ada anak-anak, remaja, dan dewasa. Untuk preferensi konsumennya, menurut riset, orang tua biasanya memprioritaskan keamanan dan kualitas bahan saat membeli boneka untuk anak-anak. Sedangkan remaja dan dewasa lebih tertarik pada desain dan estetika produk. Untuk tren pasarnya, permintaan boneka di Indonesia mencapai 375 juta unit per tahun, tetapi hanya 25% yang dipenuhi oleh produk produksi lokal, menciptakan peluang besar bagi produsen baru. Untuk analisis pesaing, yang pertama, persaingan di pasar. Pasar boneka beruang di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pemain lokal dan internasional. Produsen lokal harus menawarkan keunggulan dalam kualitas, desain inovatif, dan harga terjangkau untuk bersaing dengan produk impor. Yang kedua, keunggulan kompetitif. Untuk bersaing dengan produk impor, pabrik boneka harus fokus pada inovasi desain, penggunaan bahan berkualitas tinggi, serta memastikan produk aman dan nyaman digunakan. Yang ketiga, strategi pemasaran. Produsen perlu mengembangkan strategi pemasaran efektif, termasuk memanfaatkan platform online dan media sosial untuk menjangkau target pasar dan meningkatkan kesadaran merek. Yang keempat, SWOT analisis. Analisis SWOT membantu produsen memahami posisi pasar, kekuatan dari kualitas, kelemahan dari keterbatasan modal, peluang dan permintaan tinggi, dan ancaman dari persaingan produk impor. Selanjutnya ada strategi pemasaran, kemitraan dengan retailer, kolaborasi dengan retail, jalin kerjasama dengan toko mainan dan pusat perbelanjaan, tawarkan program
konsinyasi atau diskon khusus untuk meningkatkan penjualan. Kemudian ada pameran produk, ikuti pameran dagang industri mainan untuk memperkenalkan produk kepada retailer. Ada pemasaran B2B. Targetkan bisnis korporat, tawarkan boneka beruang sebagai hadiah perusahaan untuk acara promosi atau sebagai merchandise. Kemudian ada penawaran khusus untuk pembelian grosir. Berikan diskon atau insentif bagi pembeli grosir untuk mendorong pembelian dalam jumlah besar. Selanjutnya ada kualitas dan inovasi produk. Fokus pada kualitas, pastikan setiap boneka beruang dan aman untuk anak-anak, sehingga dapat membangun kalangan retailer dan konsumen. Kemudian inovasi desain. Kembangkan desain baru secara berkala, seperti edisi terbatas atau kolaborasi dengan desainer terkenal untuk menarik perhatian pasar. Kemudian ada sertifikasi. Sertifikasi keamanan produk. Dapatkan sertifikasi keamanan dari lembaga yang diakui untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya rencana operasional. Untuk lokasinya kita memilih di Karawang untuk pabrik bonekanya karena dekat dengan kota-kota besar dan memiliki infrastruktur yang lengkap. Untuk fasilitas berupa gudang dipilih 3 lokasi untuk membangun gudang, yaitu di Semarang, Jakarta, dan Bandung. Untuk fasilitas produksi ada mesin dan alat, ada mesin jahit, mesin potong, mesin pola, mesin isian boneka, dan mesin bungkus atau vakum. Kemudian untuk area kerja ada area percetakan pola, area pemotongan, area penjahitan, area pengisian dakron, area penempelan aksesoris, area assembling, dan area pengemasan produk. Untuk manajemen sumber daya manusia, ada struktur organisasi, manajemen operasional, supervisor, operator. Untuk sistem kerjanya yaitu shift kerja, pelatihan konstan, dan wawancara rutin. Desain jaringan rantai pasok. Identifikasi pemangku kepentingan rantai pasok. Untuk pemasoknya itu ada pemasok dakron, pemasok benang, pemasok kain, raspur, pemasok aksesoris boneka. Untuk produsennya itu pabrik boneka beruang. Distributornya perusahaan penyedia jasa transportasi, retailnya toko boneka, toko mainan, mall, toko aksesoris, dan tempat wisata. Untuk konsumennya dewasa, anak-anak, dan remaja. Nah, di sini ada alur proses rantai pasok, di mana pertama pemasok dakron, pemasok benang, pemasok kain rasur, dan pemasok aksesoris boneka mengirimkan produk-produk mereka ke pabrik boneka melalui transportasi. Kemudian diolah di pabrik boneka, diproduksi, lalu didistribusikan ke gudang. Setelah itu, dari gudang didistribusikan ke retail, lalu dibeli oleh konsumen. Alur proses dari bahan baku hingga ke tangan konsumen. Yang pertama ada pengadaan bahan baku, searching, pembelian bahan baku, penerimaan bahan baku. Dan yang kedua ada proses produksi di pabrik boneka. Yang pertama ada proses pencetakan pola, yang kedua ada proses pemotongan, lalu ada penjahitan, lalu ada proses pengisian dakron, lalu ada proses penempelan aksesoris, dan proses quality control, dan terakhir ada proses pengemasan. Lalu ada distribusi gudang, pemilihan transportasi, pengiriman ke gudang, penerimaan di gudang. Lalu ada penyimpanan gudang, penyimpanan boneka beruang, manajemen inventaris, lalu ada distribusi ke retail, ada pengiriman ke retail, dan penerimaan di retail. Dan yang selanjutnya ada penjualan di retail, pemasaran, dan promosi, lalu ada penjualan. Dan yang terakhir ada konsumen akhir, yaitu penggunaan dan kepuasan layanan pelanggan. Selanjutnya ada alur informasi atau data utama. Dari hulu ke hilir ada pemasok dakron, ada pemasok benang, ada pemasok kain raspur, dan aksesoris boneka ke pabrik boneka beruang. Mengirimkan data terkait spesifikasi produk, ketersediaan stok, harga, jadwal pengiriman ke pabrik. Lalu semua data digunakan untuk memulai proses produksi boneka beruang.
Lalu ada pabrik boneka beruang ke gudang. Pabrik boneka mengirimkan data produk, jadi termasuk jumlah, jenis, harga, dan nomor seri ke gudang yang digunakan untuk mengelola stok dan membuat pesanan atau permintaan selanjutnya. Lalu yang ketiga, ada gudang ke retail, yaitu mengirimkan data, harga, ketersediaan ke retail, menampilkan data tersebut ke konsumen. Lalu yang keempat ada konsumen memperoleh informasi produk melalui berbagai sumber seperti website, promosi, dan lain-lain. Lalu menggunakan pembelian data konsumen dikirim ke gudang lalu ke pabrik boneka beruang. Aliran informasi data-data utama dari hilir ke hulu. Yang pertama ada konsumen ke retail, memberikan feedback mengenai produk yang dibeli, baik pujian, kritik, permintaan khusus. Data ini digunakan untuk meningkatkan layanan dan memberikan informasi ke produsen. Lalu yang kedua ada retail ke gudang, data penjualan dan permintaan untuk membuat perkiraan permintaan dan melakukan pemesanan ke pabrik boneka beruang. Lalu yang ketiga, ada gudang ke pabrik boneka. Data pesanan digunakan untuk merencanakan produksi serta menciptakan inovasi tren pasar dan preferensi konsumen. Lalu yang terakhir ada pabrik boneka ke pemasok. Pemesanan bahan produksi boneka beruang ke pemasok untuk mengatur produksi dan pengiriman. Lalu ada strategi pengelolaan permintaan, ada struktur. Yang pertama ada kesepakatan jual beli, yaitu ada volume pembelian, menetapkan jumlah produk minimum dan maksimum yang harus dibeli pengecer dalam jangka waktu tertentu. Ini membantu pabrik merencanakan produksi dan mencegah kekurangan atau kelebihan stok. Dan yang selanjutnya ada frekuensi pengiriman, menentukan apakah produk akan dikirim mingguan, bulanan, atau sesuai dengan permintaan dengan frekuensi yang tepat sehingga dapat memastikan bahwa barang akan tersedia di pasar dan mengurangi resiko kehabisan stok. Syarat pengembalian produk. Lalu ada syarat pengembalian produk. Yang pertama ada kebajikan pengembalian, menetapkan syarat untuk mengembalikan produk seperti produksi cacat atau produk yang tidak terjual dalam jangka waktu panjang. Kebijakan ini memberikan retail rasa aman. Dan selanjutnya ada prosedur pengembalian. Tentukan apa yang harus dilakukan saat mengembalikan produk, termasuk siapa yang bertanggung jawab dan atas pengembalian dan bagaimana proses administrasinya dilakukan. Untuk tahap pembayaran, jangka waktu pembayaran, untuk menghindari biaya tambahan, kedua belah pihak harus membayar dalam 30 hari setelah barang diterima. Selanjutnya, untuk metode pembayaran, proses transaksi dapat dipercepat jika menggunakan metode pembayaran tertentu seperti transfer bank, cek, atau pembayaran tunai. Selanjutnya, untuk manajemen risiko, ada analisis permintaan, menggunakan data historis dan mengubah kesepakatan berdasarkan tren untuk memprediksi permintaan di masa depan. Lalu ada penyesuaian stok. Untuk mengubah stok sesuai dengan perubahan permintaan secara langsung, gunakan sistem manajemen persediaan yang fleksibel. Selanjutnya, untuk komunikasi terbuka, memastikan saluran komunikasi yang baik antara pabrik dan toko untuk berbagi informasi tentang iklan, tren pasar, dan perubahan kebutuhan pelanggan. Lalu ada perlindungan harga. Harga tetap versus harga variabel. Mempertimbangkan apakah harga akan tetap selama jangka waktu tertentu atau dapat berubah karena permintaan pasar atau biaya bahan baku. Kesepakatan harga tetap dapat memberikan kapasitas bagi retail. Penggunaan teknologi dalam rantai pasok. A. Dalam transportasi distribusi. Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk menyediakan informasi yang akurat dan real-time antara pengirim dan penerima atau antara pelanggan dan pemasok. ICT sangat penting. ICT membantu mengelola data transportasi seperti mengawasi posisi kendaraan dan status pengiriman, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Platform Transportasi Manajemen Sistem (TMS).
TMS adalah sistem yang dipasang pada kendaraan dan berbasis web atau cloud, memungkinkan pemantauan pengiriman secara real-time, pemantauan rute transportasi, dan optimalisasi rute planning untuk mengurangi biaya dan waktu pengiriman. Electronic Data Interchange. Dengan EDI, barang dapat dikirim secara real-time dari pemasok ke pelanggan yang mempercepat transaksi dan mengurangi kesalahan input manual. Selanjutnya di poin B, penggunaan networked supply chain. Ada IoT, Internet of Things, aplikasi Internet of Things dalam rantai pasokan seperti penggunaan label RFID yang dapat merespon perubahan suhu memungkinkan produk tetap aman dari kerusakan selama transportasi. Lalu ada cloud computing, manajemen rantai pasokan dapat mengakses data bisnis mereka dari perangkat seluler kapanpun mereka membutuhkannya dengan platform berbasis cloud yang memberikan kontrol dan aksesibilitas yang belum pernah ada sebelumnya terhadap proses rantai pasokan yang selanjutnya ada blockchain. Memberikan bukti otentik dari setiap transaksi yang terjadi dapat meningkatkan transparansi blockchain. Catatan terdesentralisasi yang dapat diakses oleh semua pihak terkait memungkinkan pencarian data cepat dan akurat tentang asal-usul, status, dan pergerakan produk. Hal ini memungkinkan pelacakan dan pengenalan masalah rantai pasok dalam waktu nyata. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.